Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya dua informasi terbaru ya terkait dengan skema terbaru penempatan P2 dan P3 tanpa nilai ambang batas di seleksi P3K Guru 2023. 4 jenis seleksi P2 dan P3, persiapkan diri dari sekarang. Apakah skema terbaru penempatan P2 P3 yang tidak menggunakan nilai ambang batas berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 itu menguntungkan atau merugikan Bapak Ibu ya? Kita tentunya akan lihat secara seksama informasi ini. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, berikut ini adalah skema terbaru penempatan untuk P2 dan P3 tanpa nilai ambang batas di seleksi P3K Guru 2023 dan 4 jenis seleksi untuk P2 dan P3. Persiapkan diri dari sekarang. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita memperhatikan ya, untuk pelamar dari kategori XTHK2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, itu nantinya akan mengikuti 4 seleksi ya. Yang pertama itu adalah seleksi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis. Jadi nantinya P2 dan P3 akan ikut juga di kompetensi teknis. Tapi kabar baiknya di sini kompetensi teknisnya itu tidak sama dengan kompetensi teknis pelamar umum Bapak Ibu. Untuk kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu adalah penilaian situasi kerja sederhana. Jadi ini semacam observasi. Kemudian nantinya itu dilanjutkan dengan kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural serta wawancara Bapak Ibu ya. Dan jadi nantinya juga itu akan ada tes wawancara. Nah, keempat seleksi kompetensi ini itu akan menjadi penentu kelulusan untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita berbicara mengenai skema terbaru ya untuk penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 atau dikatakan P2 dan P3, tentunya nantinya Bapak Ibu akan menunggu ya sisa formasi yang masih tersedia setelah penempatan guru lulus passing grade Bapak Ibu. Nah, jadi nantinya di sini ketika sudah penempatan guru lulus PG ya 2021 ternyata masih ada formasi yang bisa dilamar, nantinya akan dilanjutkan dengan tes seleksi menggunakan CAT Bapak Ibu. Itu diperuntukkan untuk THK2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas atau dikenal dengan P2 dan P3. Nantinya Bapak Ibu, P2 dan P3 ini akan tes menggunakan CAT yang mana akan mengikuti seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan juga tes wawancara. Nah, skema penempatannya itu adalah berdasarkan nilai ranking tertinggi. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Contoh misalkan skemanya, misalkan di sekolah A ini ada satu formasi, kemudian pelamarnya anggaplah 3 orang ya, anggaplah 3 orang. Ketiga-tiganya ini adalah pelamar prioritas 3. Nah, yang pertama itu mendapatkan anggaplah nilai 50, yang kedua ini mendapatkan nilai 70 misalkan, kemudian yang ketiga ini mendapatkan nilai 80 misalkan. Nah, ini berdasarkan nilai ranking tertinggi Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya yang lolos menjadi nilai ranking tertinggi itu berhak untuk ikut dalam tes wawancara Bapak Ibu untuk memperebutkan satu formasi. Nah, jadi yang jadi pertanyaan sekarang, berapa batasan nilai
untuk dikatakan lulus, atau berapa nilai ambang batas untuk pelamar P2 dan P3? Nah, jawabannya itu tidak ada nilai ambang batas Bapak Ibu. Inilah keistimewaannya P2 dan P3 karena tidak menggunakan nilai ambang batas. Yang jadi perhitungan untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu semata-mata mendapatkan nilai tertinggi. Siapapun yang mendapatkan nilai tertinggi maka berpeluang untuk lolos menjadi ASN P3K Guru Bapak Ibu. Yang mana kalau kita perhatikan di sini nantinya itu seleksi CAT dilaksanakan materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian di sini dibahasakan juga Bapak Ibu aturan barunya, kelulusan seleksi ya. Di sini Bapak Ibu perhatikan kelulusan seleksi kompetensi ditentukan oleh 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Jadi nantinya itu akan ditentukan oleh 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Jadi nantinya penentu kelulusan P2 dan P3 itu berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah tanpa melihat nilai ambang batas. Jadi untuk P2 dan P3 Bapak Ibu itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Nah, jadi nantinya aturan barunya itu satu formasi untuk P2 dan P3 itu akan diperebutkan oleh 3 besar yang mendapatkan nilai ranking tertinggi. 3 besar yang mendapatkan nilai ranking tertinggi itu berhak mengikuti tes wawancara Bapak Ibu ya. Nah, jadi logika seperti itu. Nah, inilah skema terbaru ya untuk penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 Bapak Ibu ya. Oke. Nah, muncul lagi pertanyaan, kalau misalkan P2 dan P3 nilai ambang batasnya berapa? Nah, di sini terjawab Bapak Ibu ya di keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tepatnya di diktum terakhir kalau tidak salah Bapak Ibu ya, di diktum 30 berapa itu? Diktum 31 ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini kita langsung ke diktum 31 Kepmenpan RB ini. Ini yang diktum 31 di sini Bapak Ibu ya, jelas sekali dikatakan diktum ke-31 di sini dibahasakan Bapak Ibu ya, bahwasanya pelamar pada kebutuhan khusus ya, ingat ya, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah, jadi yang menjadi skema penentu kelulusan P2 dan P3 adalah Bapak Ibu wajib untuk berperingkat terbaik. Nah, jadi kalau misalkan hanya satu formasi berarti diperebutkan oleh 3 orang, Bapak Ibu wajib berperingkat terbaik. Nilai tertinggi itulah nantinya yang akan mengisi formasi Bapak Ibu. Nah, jadi penentu kelulusan P2 dan P3 itu adalah peringkat terbaik disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah, apakah menggunakan passing grade? Tidak Bapak Ibu. P2 dan P3 tidak menggunakan nilai ambang batas tapi menggunakan posisi peringkat terbaik. Yang menggunakan nilai ambang batas itu adalah pelamar umum. Terbukti di diktum 31 tidak ada dikatakan di sini nilai ambang batas. Yang ada itu di diktum ke-32. Diktum 32 di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan umum itu dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi kalau pelamar umum itu ada nilai ambang batasnya Bapak Ibu dan berperingkat terbaik. Kalau P2 dan P3 cukup berperingkat terbaik, itu menjadi skema terbaru untuk penempatannya P2 dan P3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.